Oke, kalau kamu adalah seorang pria yang berusia 25 tahun tapi belum punya uang 100 juta, atau kamu adalah seorang pria yang berusia 30-an tapi kamu belum punya uang 1 miliar, maka kamu adalah pria yang secara finansial gagal. Itu yang aku baca di postingan tweet lah ya, tentang standar finansial dari seorang pria di usia segitu, di usia segitu. Dan apakah aku udah mendapatkan 100 juta, 1 miliar pertamaku? Jangankan 1 miliar, 100 juta aja aku belum mendapatkan di usiaku yang udah 30-an ini gitu ya. Ya apakah aku gagal secara finansial? Ya, buat standarmu aku gagal, but I don't care gitu ya. I don't care, itu standarmu. Itu adalah sesuatu yang menjadi standarmu, bukan standarku. Kenapa aku harus sakit hati? Tapi jujur, beberapa tahun lalu aku sempat baca yang kurang lebih sama seperti kayak gini, tapi dalam konteks bukan uang lah ya, tapi kurang lebih sama. Dan aku merasa sakit hati karena egoku sebagai seorang pria itu kena, sebagai pria gagal, dia yang ditentukan oleh si pembuat pos. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi berpikir bahwa kok dia bisa ya mengklasifikasikan diriku adalah seorang pria gagal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau misalnya aku adalah pria gagal, and so what gitu loh. I'm still alive. Aku hidup juga masih apa, dengan biayaku sendiri, bukan biayamu. Kalau kamu mau katakan aku pria dengan kegagalan finansial, ya udah, aku bukan bukan golonganmu, ya udah gitulah. Mungkin kamu berpikir kamu akan memotivasiku dengan mengatakan aku pria yang gagal, tapi I don't care. Sebenarnya aku nggak peduli juga. Dan ini juga mungkin yang aku pengen sampaikan di sini ya. Mungkin kamu juga kalau sering baca kayak gitu, kamu merasa standar kamu tuh belum memenuhi standar masyarakat kamu. Mungkin di usia 25, 30 kamu, bahkan ada juga orang usia 30-an ya, bukannya malah mendapatkan penghasilan, dia malah kejeblos utang yang banyak, cerai, jauh dari standar apa yang ideal bagi masyarakat. Problemnya adalah, jadinya kebanyakan orang-orang itu melabeli dirinya gagal. Itu problemnya. Narasi-narasi seperti itu seolah pengen memberikan motivasi, tapi menurutku jadi berbahaya gitu ya. Ya namanya konten sosial media ya, kita nggak bisa mengontrol orang itu mau menuliskan apa, tapi ya sebenarnya kita sendiri yang harus menata hati kita ketika membaca seperti itu. Apakah hanya dengan seperti itu adalah kenyataan bahwa kamu adalah seorang gagal hanya gara-gara kamu nggak mencapai uang 1 miliar? Katakanlah gini lah, kalau misalnya standarnya adalah 1 miliar gitu ya, bagi dirinya gitu ya. Kalau orang belum punya uang segitu, atau enggak 1 juta lah, kalau seorang pria belum bisa mendapatkan 100 juta di usia 30-an, secara finansial dia gagal. Itu standar dia. Tapi kalau misalnya dari diriku aja, aku nggak punya, aku belum punya cita-cita segitu, atau aku enjoy dengan apa yang ku kerjakan sekarang meskipun pelan gitu ya, ya itu standarku gitu loh, bukan standarmu. Kadang orang itu kayak hanya gara-gara secara nominal nominal besar dia jadi bisa mengatur gitu loh standar orang lain. Ya problemnya kayak itu sosial media lah, kita gampang tergiur standar orang lain gitu ya. Dan apakah hanya gara-gara aku belum mendapatkan 100 juta tapi aku bisa mendapatkan, katakanlah, 30 juta tabungan gitu ya, apakah diriku tetap gagal, diriku secara finansial gagal gitu ya? I'm happy with that number. Aku puas dengan angka itu dari journey yang ku tempuh. Karena ya kembali lagi, journey orang kan beda-beda ya. Ada yang memang secara karirnya oke, ada yang mungkin harus mulai dari bawah banget, kayak secara pendidikan, secara kesempatan, secara channel mungkin gak sebagus orang yang
udah dapat 100 juta. Ada juga orang yang berbisnis, karena berbisnis itu nggak bisa sifatnya linear. Kalau linear bisa dihitung dia dapat 100 jutanya kapan. Nah kalau yang berbisnis, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin dia akan punya tabungan minus, karena untuk melunasi bank, untuk store ke investor. Tapi bisnis itu sifatnya ya eksponensial. Mungkin di tahun keempat dia baru merasakan BEP, baru merasakan itunya, baru merasakan apa, hasilnya secara eksponensial. Nah itu berbeda journey-nya itu. Jadi kayak apapun yang kamu kerjakan, intinya di sini aku pengen bilang, apapun yang kamu kerjakan, jangan memberikan standar bahwa kamu gagal atau berhasil pada orang lain. Karena standar gagal atau berhasil sendiri itu adalah sebuah konsep, itu bukan sebuah hal yang nyata, itu bukan sebuah hal yang baku. Lain halnya kalau kamu berkata bahwa sesuatu yang bagus, sesuatu yang pasti, kayak hukum gravitasi, kayak hukum alam, hukum Newton, itu sesuatu yang pasti. Semua orang harus mematuhi hal tersebut. Sedangkan kayak standar konsep berhasil atau enggak, itu standar dari manusia dan itu subjektif, itu suatu hal yang enggak nyata, itu buah pikir dari imajinasi manusia, itu bukan suatu yang nyata, itu tidak menentukan dirimu apakah berhasil atau tidak. Kalau kamu berusaha, ini kamu memegang tutup botol ini, dan kemudian kamu mengalami kejatuhan, kamu mengalami kegagalan, ini dirimu ya, ini adalah apa yang kamu kerjakan. Usaha kamu gagal, oke. Usaha kamu gagal, kamu gak dapat finansial yang oke. Yang gagal itu adalah usaha kamu. Sedangkan kamu tetap berdiri. Aku gak berdiri sih. Maksudnya aku gak mengalami kejatuhan. Aku tetap di sini. Kamu tetap di sini gitu ya. Yang jatuh adalah tutup botolnya. Bedakan antara apa yang kamu upayakan dengan identitas diri kamu. Kamu bukan orang yang gagal atau berhasil. Semua itu hanya sebuah konsep. Oke? Jadi tetap semangat dan jangan jadikan standar orang lain tuh membebani dirimu. Itu yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu pengen ngobrol denganku atau kamu pengen tanya-tanya seputar content creation. Link di deskripsi atau di pin komen. Sampai jumpa di video berikutnya.